diangkut singkong untuk bahan tiwul, Lur. Kebetulan di Desa Gradegan, Kecamatan Puring, Kebumen, ada UKM yang membuat tiwul pelangi instan. Bahan bakunya singkong yang sudah tua, seperti singkong yang lagi aku angkut iki. Rata-rata singkongnya berumur 1 sampai 2 tahun. Bu, ngantar singkong ini, Bu. Oh nggih, turunin sekalian dibantu ngupas nggih Mas Gundul. Oh, ya, Bu. Singkong termasuk jenis umbi-umbian yang paling sering dimanfaatkan. Selain mudah dibudidayakan, si umbi akar ini juga gampang diolah jadi aneka makanan. Oh iya, meskipun tanamannya banyak ditemukan di Indonesia, tapi singkong bukan asli sini loh. Singkongnya gede-gede nah, Ibu ya. Iya ki wingi anune Kang Wari ki anu nandure wis 2 tahun ki nembe dibedul. Oh iya, hampir semua jenis singkong bisa diolah jadi tiwul yo. Sing penting singkongnya sudah tua. Makin tua, makin bagus. Soalnya akan makin banyak juga kandungan patinya. Dul ki wis akeh iki dicuci iki. Oh, ya, Bu. Setelah dikupas, singkong harus sering-sering kena air. Tujuannya untuk menghindari oksidasi. Soalnya saat singkong teroksidasi bisa muncul rasa pahit yang disebabkan asam cyanidanya, Lur. Nah, kalau makin banyak kandungan asam cyanida, singkong juga jadi makin pahit. Jelas nggak enak dimakan yo. Selanjutnya, singkong diiris tipis. Supaya bisa dapat irisan setipis mungkin, sudah ada alat khususnya. Soalnya, kalau pakai pisau manual biasa, akan susah motong setipis ini. Kalau sudah, singkong langsung direndam, Lur. Biasanya rendamnya 3 hari supaya lebih gampang dijadikan tepung. Selama perendaman, airnya harus selalu diganti tiap hari yo, supaya nggak asem singkongnya. Dulunya, tiwul terbuat dari gaplek atau singkong yang sudah dijemur sampai menjamur. Ojo heran yo, saat itu tidak ada bahan makanan lain selain singkong. Jadi masyarakat berusaha membuat singkong tambah lama. Buh piye carane? Akhirnya mereka menjemur singkong sampai kering, bahkan sampai jamuran. Tapi sekarang tiwul dibuat dengan cara sehigienis mungkin yo. Setelah direndam, tiwul dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya butuh waktu 1-2 hari. Wah, kebetulan sudah ada tiwul yang sudah jadi. Sekalian tak angkut wae lah. Ya, Bu. Iki tolong nombak ya ben dimasak. Oh, ya, Bu. Setelah dijemur, singkong kering akan ditumbuk sampai jadi tepung.
Kalau singkong sudah direndam cukup lama, bisa gampang remuk saat ditunggu. Kalau tanpa direndam, lebih susah hancurnya yo. Setelah jadi tepung, saatnya diberi rasa-rasa lur. Ada banyak rasa dan warna tiwul yang dibuat di sini. Untuk rasa original, biasanya ditambah sedikit ubi jalar supaya hasilnya lebih kenyal. Kalau warna merah dipakai untuk rasa stroberi, hijau untuk pandan, dan masih banyak lagi lur. Setelah jadi adonan, ayak sampai terbentuk butiran-butiran kecil. Nah, butiran inilah yang dinamakan beras tiwul. Eits, tiwulnya belum jadi yo, masih harus melalui 2 tahapan. Karena mau dijadikan tiwul instan, beras tiwul harus dikukus sampai benar-benar mateng. Tolong dimatengin ya Mbak Mida. Ya, Bernubun. sami-sami. Lamanya sekitar setengah sampai 1 jam. Hasilnya tiwul instan bisa lebih tahan lama. Setelah matang, tiwul masih harus dijemur lagi sampai benar-benar kering lur. Biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Kalau sudah kering, tiwul pelangi bisa awet sampai beberapa bulan yo, tanpa bahan pengawet lu. Tiwul pelangi bisa dimasak sebagai pengganti nasi, bisa juga dijadikan cemilan. Tinggal ditambah parutan kelapa, dijamin rasanya tiwul sudah maknyus. Kalau yang ini spesial yo, Mbak Via mau buat bumbu pasta sebagai pendamping tiwul. Saus pastanya terbuat dari campuran sambal dari beberapa jenis cabai, paprika, bawang merah, bawang bombay, dan bumbu lainnya. Ada juga tambahan jamur tiram supaya hasilnya lebih sedap. Bu, Bu, tiwul pelanginya Bu udah jadi? Iya Ndul, suwun Ndul. Oh ya Bu. Iya Ndul, suwun. Jalakan apa ya Bu? Iya Mbak. Sebelum dimasak, tiwul harus ditambah air supaya teksturnya empuk dan matang sempurna. Setelah kena air, beras tiwulnya langsung mengembang yo. Sip, sekarang saatnya dimasak. Tidak perlu lama mengukus tiwul, cukup 15 hingga 20 menit aja yo. Sambil nunggu, langsung buat bumbu pastanya. Tumis bumbu halusnya. Kalau sudah, lanjut dengan bahan-bahan yang sudah diiris. Kemudian, masukkan jamur yang sudah disuwir-suwir. Oh iya, biar makin enak, boleh juga ditambahkan beberapa jenis seafood seperti udang dan cumi. Tinggal tunggu sampai matang lur. Waiki, dari tampilannya aja sudah bikin ngiler yo. Nasi tiwul warna-warni disiram dengan saus pasta lengkap jamur dan seafoodnya. Dul, iki tiwulnya mateng Dul. Wah, ini tiwul tadi. Ayo Pak. Ayo, Ayo, makan. Yuk. Aku makan dulu yo, udah gak sabar nyobain iki. Nasi tiwul yang berbagai warna ini sebenarnya rasanya cukup manis, tapi nggak berlebihan.
Jadi masih cocok dihidangkan dengan saus pasta seafood. Tiwul sering digunakan sebagai ganti nasi sejak zaman dulu. Walaupun sama-sama mengenyangkan, tapi kadar karbohidrat pada tiwul lebih sedikit daripada nasi biasa. Pas banget iki buat yang lagi diet. Tapi jangan makan sebanyak-banyaknya juga, Lur. Tetap harus sesuai standar kalori yang dibutuhkan, yo. Lauk udah tak siapin. Tahu apa? Ya biasa toh. Bentino endok golek liyane, ana sayure, ana ndoke, ana tempene.